Kemudian klasifikasi jurnal juga berbeda. Klasifikasi jurnal juga berbeda. Sekarang sudah lebih detail, di mana karena ada aturan sinta-sintaan ya. Jadi kalau internasional bereputasi, jadi Scopus itu kalau hanya baru Scopus, itu masuk yang poin 2 ya Bapak Ibu, yang poin 30. Yang masuk poin 40 itu adalah jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dan Web of Science, dan dia punya impact factor atau SGR. Nah, itu baru masuk ke 40. BI kemarin jurnalnya untuk ekonomi, jurnal Islamic Monetary and Finance, itu baru terindeks Scopus, tapi karena dia belum punya impact factor, maka masuk poin 30. Nah, di luar itu, termasuk yang terindeks di SCWOS, itu masih masuk poin 20. Jadi kayak saya punya jurnal, kalau dia belum tidak akreditasi, maka dia masuk di poin 20. Tapi kan jurnal saya sudah peringkat 1, maka masuk dapat poin 1 dan 2, masuk poinnya adalah 25. Jadi kalau kita nulis internasional, lebih baik kayak internasional bereputasi sekalian sebenarnya. Karena nilainya secara nilai ya. Ini kita berhitung logik untuk penghitungan nasional ya, angka kredit ya. Karena lebih tinggi Sinta 1, Sinta 2 dibandingkan hanya dengan internasional biasa. Poinnya lebih tinggi. Kemudian kalau 3 dan 4, Sinta 3 dan 4, 20, Sinta 5 dan 6, 15. Kemudian kalau ISSN biasa gitu ya, yang belum punya Sinta kan syarat akreditasi jurnal itu adalah minimal 2 tahun. Kalau belum 2 tahun, maka belum bisa terakreditasi. Maka dia masuk poinnya adalah 10. Nah, kalau ilmiah yang ditulis dalam bahasa PBB tapi belum memenuhi syarat jurnal internasional, jadi tadi syarat jurnal internasional adalah bahasa, selain dari sisi bahasa, dari sisi sebaran editor, dan dari sisi sebaran penulis. Jadi yang disebut internasional bukan jurnal yang diterbitkan di luar negeri ya, tapi adalah jurnal yang satu menggunakan bahasa internasional, paling bagus Inggris karena lebih mudah, TMPAK kan belum tentu dia bisa bahasa asing lainnya ya. Kemudian 2 editornya minimal 4 negara dan penulisnya minimal 4 negara. Maka itu bisa, dan kemudian dia terindeks di basis data apakah DOAJ, apakah SC ataupun yang lainnya yang masuk kategori 2. Kemudian klasifikasi proceeding juga, kalau dulu kan hanya internasional, hanya nasional. Sekarang karena proceeding itu ada yang bisa diindekskan di Scopus, maka poinnya pun berbeda. Kalau yang dia sudah sampai punya SGR, maka masuk ke poin 30. Tapi kalau hanya baris Scopus doang, maka poin 25. Di luar itu poinnya 15. Kalau hanya nasional, maka poinnya 10. Ini ada perubahan-perubahan dibandingkan dengan POPAK 14 ya. Di POPAK 19, untuk klasifikasi jurnal, klasifikasi proceeding, dibuat lebih detail, termasuk pengelola jurnal yang tadi hanya masuk di penunjang, pindah ke bagian pengabdian masyarakat. Nah, ada beberapa kelemahan artikel ya, berdasarkan hasil diskusi saya dengan salah seorang tim penilai PAK ya di kementerian. 1, artikel disubmit pada jurnal ilmiah tidak termasuk kategori bereputasi. Jadi kadang-kadang kita tidak cek and recheck ya. Atau kadang-kadang jurnal sekarang itu hati-hati, 1 dengan jurnal predator, 2 dengan jurnal cloning. Jurnal cloning itu adalah jurnal yang seakan-akan mirip dengan jurnal aslinya. Jadi harus cek and recheck website dan segala macamnya. Lihat dulu logik, lihat di database Scopusnya. Makanya kita penting juga harus melanggar Scopus supaya kita bisa lihat benar nggak artikel-artikel yang diterbitkan itu muncul nggak di jurnalnya. Kalau ternyata dia tidak tertarik di datanya Scopus, maka berarti bisa dikategorikan dia jangan-jangan jurnal cloningan. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian jurnalnya tidak boleh dipublikasi untuk discontinue jurnal. Jadi kalau kita ada nawarin paper jurnal, kemudian relatively jurnalnya misalkan nggak jelas, maka hati-hati. Kemudian ketiga adalah
bidang ilmu. Jadi jangan kebiasaan nitip nama ya. Kadang-kadang kan saking nitip nama karena yang penting Scopus gitu ya. Padahal bidang ilmu kita ekonomi, misalnya kayak saya ekonomi, tapi ternyata yang dimasukin adalah pendidikan. Itu kalau diusulkan nggak bisa dinilai, apalagi kalau dia untuk syarat khusus. Karena dianggap apa? Dianggap tidak sesuai. Atau misalnya gini, pernah kejadian jurnal-jurnal yang sudah discontinue ya, misalkan yang saya ingat adalah International Journal of Advanced Science and Technology. Begitu dilihat papernya di dalamnya ada tentang humaniora. Teman saya waktu ada sampai ke situ, saya bilang, Pak, ini hati-hati karena nama jurnalnya kok dia Science and Technology tapi terima artikel humaniora. Dan benar nggak lama setelah itu discontinue. Atau yang kemarin juga banyak psikososial. Ada kalau nggak salah saya lupa. Ada beberapa jurnal yang dia sudah spesifik menyebutkan bidang ilmunya apa, tapi kemudian jurnal itu menerima paper yang di luar bidang ilmunya. Nah, itu juga biasanya akan ditolak untuk syarat khusus. Meskipun mungkin bisa dinilai. Nilainya berapa tergantung kepada tim PAK. Nah, dari sisi substansi, tim POPAK kan punya hak untuk menilai satu kesesuaian bidang ilmu, kedua adalah kesesuaian paper dengan jurnalnya gitu ya. Dan kemudian dari sisi substansi untuk menilai menghitung berapa nilainya. Nah, biasanya kelemahannya adalah satu adalah artikel ditulis tidak sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau ilmu kita adalah kayak saya misalnya ekonomi syariah, maka paper yang kita tulis harus berkenaan dengan ekonomi syariah. Jangan kemudian tiba-tiba saya nulis tentang pendidikan, saya nulis tentang agama, nah itu pasti nggak bisa. Kemudian rumusan tidak punya novelty, karena kalau internasional reputasi pasti minta novelty. Rumusan masalah nggak jelas, metodologi segala macam. Termasuk dari sisi reference dan bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang meskipun dia Scopus, tapi kalau bahasa Inggrisnya kacau gitu ya, itu biasanya tidak bisa dinilai dan bisa dinilai 0 ya. Nah, inilah beberapa kelemahan dari sisi substansi yang seringkali kita usulkan, kita mengusulkan untuk ke GB ataupun ke level kepala. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu, Mbak Rida. Terima kasih banyak. Mungkin kita lanjut dengan sesi diskusi ya.